Mabes TNI AD baru saja melantik Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat yang baru. Beliau adalah Kolonel Infantri Wahyu Yudayana, SEMM. Nah, saat ini kami merasa tersanjung karena beliau ada di Garuda TV. Inilah sosok Kadis Penat yang baru. Pak Wahyu, Pak Kadis Penat, terima kasih sudah ke Garuda TV. Jadi ini masih melatih 3 nih. Sebentar lagi nih kayaknya ya, harusnya kan. Sudah auto kan, kalau ini kan promosi. Promosi dari jabatan sebelumnya, ini berarti saya ucapkan selamat kepada Pak Kadis Penat yang baru, yang akan sebentar lagi ya, beberapa hari ini katanya akan segera menuju bintang 1. Istilahnya di apa, kalau naik pangkat Pak? Dilantik untuk menjadi bintang 1. Selamat Pak Wahyu. Nih Pak Wahyu, sebagai Kadis Penat yang baru, artinya kan tugas Kadis Penat itu seperti wajahnya atau isi kepalanya Mabes TNI Angkatan Darat, ya kan? Harus mengetahui semua hal atau mewakili, merepresentasi kepada masyarakat, kepada media terutama tentang program-program dari Markas Besar Angkatan Darat. Nah, sebagai Kadis Penat yang baru, pasti sudah paling tidak sudah beberapa inovasi-inovasi yang akan saya lakukan sebagai Kadis Penat yang baru adalah, silakan Pak Wahyu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Jadi tentu setelah saya dilantik menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, saya mempunyai konsep atau visi dan misi saya. Visi saya adalah tentu bagaimana saya menjadikan lembaga Dinas Penerangan Angkatan Darat ini sebagai lembaga yang kredibel, ya, modern Mbak, dan akurat dalam menyampaikan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Untuk misinya tentu saya sebagai anggota TNI Angkatan Darat, sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat, bagaimana saya bisa terus membangun dan meningkatkan citra TNI Angkatan Darat di mata masyarakat. Dan saya yakin tentu dengan dukungan semua pihak, termasuk dengan rekan-rekan dari media, ya, tentu kita bisa mewujudkan hal tersebut. Terus selanjutnya Mbak, yang menjadi komitmen saya akan terus membuka komunikasi dengan semua kalangan itu baik di internal maupun di eksternal TNI Angkatan Darat, terutama dengan rekan-rekan media. Selanjutnya tentu yang paling penting adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi pada publik itu bisa kita jamin melalui verifikasi berita yang sangat ketat, sehingga rekan-rekan media itu bisa mendapatkan informasi yang memang betul-betul akurat untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan yang menjadi tantangan juga, seperti kita ketahui, arus informasi kan begitu cepat Mbak di era digital ini. Jadi bagaimana kita ini bisa bersaing dengan arus informasi tersebut. Terus bagaimana saya meningkatkan kualitas dari personil saya, sehingga bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cepat, akurat, dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Itu menjadi suatu konsep yang sudah saya pikirkan dan mungkin nanti bersama-sama dengan jajaran saya akan kita wujudkan. Tentu pada kesempatan ini saya juga bisa menyampaikan rekan media, itu konsep saya, sehingga rekan media juga bisa menyampaikan masukan, saran untuk mendukung rencana tersebut. Nah Pak Kadis Penat, tadi ya bahwa memang tantangan seorang Kadis Penat tadi selain ke seluruh kalangan juga masyarakat. Nah tapi memang dengan teman-teman media ini cukup challenging lah. Kita tahu bahwa beragam karakter media, ya kan. Ada media yang ya bad news is a good news. Kalau ada berita buruk baru deh Kadis Penat dicari gitu. Tapi kalau ada berita baik, ya mereka anggap nggak terlalu rating, nggak terlalu bagus secara show. Nah, bagaimana sih Pak Kadis Penat yang baru menghadapi teman-teman media yang seperti ini? Tentu kalau buat saya yang paling utama adalah komunikasi. Bagaimana kita ini membangun kepercayaan. Selanjutnya kita juga membangun pemahaman, saling memahami. Kita memahami bahwa rekan-rekan media itu juga merupakan bagian dari komponen yang membesarkan TNI Angkatan Darat. Sama, rekan-rekan media juga kita harapkan juga bisa menjadikan Angkatan Darat ini sebagai partner, sebagai rekan, sebagai suatu bagian yang memang membuat tugas rekan-rekan media itu bisa berjalan dengan bagus. Karena rekan media kan juga meliputi semua aspek kan Mbak. Jadi kalau buat saya tidak ada yang tidak mungkin, buat saya tidak ada yang challenging itu atau kondisi itu yang tidak bisa terselesaikan. Berkaitan dengan media, saya berdasarkan pengalaman yang saya
laksanakan selama ini, kedekatan itu bisa terwujud melalui komunikasi yang baik dan selalu kita berpikir positif. Artinya, semua yang terjadi sama rekan-rekan media itu saya anggap sebagai bagian tantangan yang memang harus dia hadapi, yang harus dia jalani, dan konsekuensinya kepada saya, kan itu partner saya. Sama rekan media juga gitu. Kalau saya mungkin ada beberapa hal yang mungkin membuat mereka merasa tertantang untuk berkomunikasi dengan kita, atau mungkin mereka merasa ada yang kurang maksimal, dan tentu mereka juga harus mengerti, memahami bahwa saya sebagai Kadis Penat dan jajaran saya tentu ada beberapa hal yang kita perlu waktu, step by step, terus kita bicaranya mulai dari sini ke sini dulu. Sebenarnya rekan-rekan pengennya langsung saja. Jadi intinya lebih kepada komunikasi, dan saya percaya itu bisa kita wujudkan kok. Nah itu tadi Pak Kadis Penat bahwa semua media itu sama seperti kami juga, semua media, setiap media itu kadang ingin merasa penting gitu ya, bahwa kami semua merasa penting sehingga ingin dapat eksklusif, ingin dapat akses yang cepat, intinya sih semuanya sama karakter media. Nah ketika menghadapi teman-teman media dan ketika misalnya, kadang pengalaman saya misalnya, ketika lagi ada peristiwa atau ada kasus yang mungkin melibatkan TNI gitu ya, kadang kami tuh merasa kesulitan ketika lagi ada peristiwa yang sedang tinggi gitu ya, atau lagi ada yang seperti itu. Nah, bagaimana Pak Kadis Penat menjamin bahwa kami media itu mudah menjangkau Kadis Penat dan jajaran? Itu menjadi satu bagian komitmen saya tadi. Saya akan membuka ruang komunikasi yang sama untuk semua media. Saya akan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi rekan-rekan media, apalagi rekan media. Masyarakat saja kita buka ruang komunikasi seluas-luasnya, sehingga rekan-rekan media dan masyarakat itu bisa berinteraksi dengan TNI Angkatan Darat. Melalui itu tadi, bukan cuman nanya soal berita tertentu, berkaitan dengan hal menonjol, atau ada situasi tertentu, tidak. Komunikasi untuk memberikan masukan, saran, kritik juga kita terima. Jadi prinsipnya kalau buat saya, ya, semua kita berlakukan fair, kita berlakukan sama. Artinya komunikasi, ruang komunikasi itu kita buka untuk semua rekan-rekan media. Yang penting kita berkomitmen, sama-sama berkomitmen untuk berpikir positif dan yakin bahwa ini partner beneran nih, kan gitu. Jadi bukan cuma formalitasnya partnernya. Kalau kita udah yakin bahwa ini partner saya beneran, ini partner saya beneran, saya rasa nggak ada masalah untuk komunikasi dan penyampaian informasi atau dari pihak media berusaha untuk mendapat informasi, kita akan mesti berikan. Kita juga suatu saat kita nggak ditanya pun kita perlu rekan-rekan media untuk menyampaikan program-program kita. Nah Pak Kadis Penat berarti artinya dengan setelah resmi dilantik sebagai Kadis Penat yang baru ini, siap ya kalau kami wartawan telepon Pak Kadis Penat setiap waktu, karena 24 jam itu pasti media itu kan kita tuh bertugas 24 jam. Sehingga partner kami juga harus siap sedia 24 jam. Dengan senang hati, Mbak. Oke, ini berarti kami semua bisa mencatat ya bahwa Kadis Penat yang baru siap janji angkat telepon 24 jam. Siap. Nah, Pak Kadis Penat melihat tadi ya bahwa dan masyarakat gitu ya. Kita sekarang kemarin baru saja kita menyaksikan gitu ya aksi demo gitu ya. Pak Kadis Penat yang baru ini juga sebelumnya juga pernah menjadi Dandim Jakarta Pusat gitu ya, sehingga paham bagaimana gesekan-gesekan di masyarakat. Terutama kemarin saat ketika aksi demo di depan gedung DPR MPR yang cukup juga sama, kemudian sempat chaos dan lain-lain. Nah, TNI ketika aksi-aksi seperti ini ikut bersama polisi di sana Pak ya? Iya, pasti. Oke, nah ketika menghadapi gesekan dengan masyarakat yang mungkin, ya kita tahu bahwa ada beragam tipe pendemo. Nah bagaimana TNI menghadapi mungkin tipe pendemo yang agresif, yang ingin memprovokasi aparat ketika sedang demo di lapangan, itu seperti apa? Baik, saya mungkin lebih bicara pengalaman saya Mbak ya, dan pengalaman saya itu tentu juga mungkin sama dengan rekan-rekan yang sedang bertugas di lapangan saat ini. Saya kalau bisa pada kesempatan ini bicara dari dua sisi pendemo atau masyarakat lah kita sebutnya, dan sisi aparat atau petugas. Tentu dari sisi masyarakat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu memang dilindungi undang-undang, tapi semua ada aturannya. Tolong itu dipahami. Ya, kalau itu semua dipahami, tentu
tidak akan ada permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Cuman permasalahannya kadang-kadang ada provokator-provokator, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang masuk dalam kelompok demo itu. Makanya tentu tahapan-tahapan pelaksanaan demonstrasi itu saya kalau bisa menghimbau laksanakan dengan bagus. Informasikan kepada pihak kepolisian, selanjutnya yakinkan itu sudah mendapatkan izin sehingga kegiatan demonstrasinya bisa dikawal dengan baik oleh pihak kepolisian. Kalau sudah terkawal dengan baik tentu provokator-provokator juga bisa dicegah, kan gitu Mbak ya. Nah, selanjutnya setelah melaksanakan demo juga perhatikan kepentingan masyarakat yang lain. Kadang-kadang masyarakat lupa, kita berdemo nyampe aspirasi, lupa bahwa jalan ini atau tempat ini juga dibutuhkan oleh rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin saat itu ada yang perlu untuk berangkat ke sekolah, ngejar waktu, perlu untuk ke rumah sakit, kan seperti itu. Nah, coba berpikirnya itu menyampaikan aspirasi dibolehkan undang-undang, mekanisme tahapan dilaksanakan dengan bagus, jaga betul bersama rekan kepolisian yang mengawal supaya tidak ada provokator yang masuk, tapi juga dilihat masyarakat yang lain yang tidak berdemo juga bisa menggunakan sarana fasilitas umum itu. Bayangkan kalau misalnya yang mau ke rumah sakit itu keluarga kita, yang mau ke sekolah itu orang tua kita atau anak-anak kita, demikian. Jadi seperti itu mungkin saya mengimbau masyarakat untuk juga lebih diperhatikan. Kalau yang dari sisi aparat tentu, ya, aparat itu berdasarkan undang-undang juga, dilindungi oleh undang-undang juga, itu harus menciptakan suasana yang kondusif, ya, berkaitan dengan keamanan ketertiban tadi. Tentunya diharapkan dengan demonstrasi yang dilaksanakan itu, ya banyak yang harus dijaga oleh aparat, Mbak. Bukan cuman dia menjaga tentang fasilitas saja, tapi dia juga tadi menjaga fasilitas umum bisa digunakan juga oleh kelompok masyarakat yang lain. Selanjutnya mereka juga harus bisa menjaga bahwa penyampaian aspirasi itu tidak merusak, ya, tidak menghancurkan fasilitas ataupun hal yang lainnya. Terus selanjutnya aparat juga harus bisa menjaga atau mengendalikan berkaitan dengan batas waktu. Hal seperti itu, Mbak. Ya, kalau masing-masing pihak ya bisa memahami, masing-masing itu punya hak dan punya kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan itu, tentu semua yang hal tidak kita inginkan bisa kita cegah, Mbak. Ya, jadi sekali lagi saya sifatnya bicara berdasarkan pengalaman dan saya lebih kepada menghimbau kepada masyarakat itu bahwa laksanakan kegiatan penyampaian pendapat itu sesuai dengan ketentuan. Kalau semua sesuai ketentuan saya rasa nggak akan ada masalah kok, Mbak. Ya, termasuk pihak kepolisian juga berulang kali sudah menyampaikan apabila demo itu disampaikan resmi kepada kepolisian akan mengawal rekan-rekan atau warga masyarakat itu dalam menyampaikan pendapatnya. Itu akan lebih bagus. Nah, sehingga semua aspirasi tersampaikan. Dari sisi pendemo aspirasi tersampaikan, kelompok masyarakat lain yang tidak berdemo tapi menggunakan fasilitas juga bisa menggunakan dengan baik. Ya, rekan-rekan petugas juga tugasnya juga bisa dilaksanakan dengan bagus tanpa ada dinamika yang tidak kita inginkan terjadi. Demikian.